Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Trita Komala dari kelas 1C Manajemen K3. Nomor induk mahasiswa saya 200111096. Untuk memenuhi tugas mata kuliah agama tentang bab hukum atau babul hukmun, di sini saya akan sedikit menjelaskan atau memaparkan tentang bab hukum atau babul hukmun. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan menjelaskan tentang bab hukum. Hukum Islam merupakan istilah khas di Indonesia sebagai terjemahan dari al-fiqh al-islami atau dalam keadaan konteks tertentu dari asy-syariah al-islami. Istilah ini dalam wacana ahli hukum barat disebut Islamic law. Dalam Al-Quran dan As-Sunnah, al-hukm al-Islam tidak ditemukan. Namun yang digunakan adalah kata syariat Islam yang kemudian dalam penjabarannya disebut istilah fikih. Pengertian sumber hukum Islam. Pengertian sumber hukum ialah segala sesuatu yang melahirkan atau menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat, yaitu peraturan yang apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan pedoman atau yang menjadi sumber syariat Islam, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad, sunnah Rasulullah SAW. Sebagian besar pendapat ulama ilmu fikih sepakat bahwa prinsipnya sumber hukum Islam adalah Al-Quran dan hadis. Di samping itu terdapat beberapa bidang kajian yang erat berkaitan dengan sumber hukum Islam, yaitu ijma, ijtihad, istisab, istislah, istisun, maslahat mursalah, qiyas, ra'yu, dan urf. Macam-macam dalil yang disepakati. 1. Al-Quran. Al-Quran adalah sumber atau dasar hukum yang utama dari semua ajaran dan syariat Islam. Hal ini ditegaskan di dalam Al-Quran, yaitu sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang khianat. Definisi tentang Al-Quran telah banyak dirumuskan oleh beberapa ulama, akan tetapi dari beberapa definisi tersebut terdapat 4 unsur pokok, yaitu 1. Bahwa Al-Quran itu berbentuk lafaz yang mengandung arti bahwa apa yang disampaikan Allah melalui Jibril kepada Nabi Muhammad dalam bentuk makna dan dilafazkan oleh Nabi dengan ibaratnya sendiri tidaklah disebut Al-Quran. Yang kedua, bahwa Al-Quran itu adalah berbahasa Arab. Yang ketiga, bahwa Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, bahwa Al-Quran itu dinukilkan secara mutawatir. Ayat Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan beberapa cara dan keadaan, yaitu 1. Malaikat memasukkan wahyu ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW berupa seorang laki-laki yang mengucapkan kata-katanya.
Yang ketiga, wahyu datang seperti gemerincing lonceng. Yang keempat, malaikat menampakkan diri kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana rupanya yang asli. Ayat-ayat yang diturunkan tadi dibagi menjadi dua, yaitu satu ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah. Di dalam ajaran Islam terdapat ketentuan-ketentuan untuk membentuk suatu hukum, yaitu ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam usul fikih. Pengertian bahasa Arab usul fikih secara harfiah adalah akar pikiran, dan secara ibarat tamsil adalah sumber hukum atau prinsip-prinsip tentang ilmu fikih. Pada umumnya para fuqaha sepakat menetapkan dan qiyas. Yang kedua, hadis. Hadis adalah ucapan Rasulullah SAW tentang suatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia atau tentang suatu hal, atau disebut pula sunnah qauliyah. Hadis merupakan bagian dari sunnah Rasulullah. Pengertian sunnah sangat luas, sebab sunnah mencangkup dan meliputi satu, semua ucapan Rasulullah SAW yang mencangkup sunnah qauliyah. Semua perbuatan Rasulullah SAW disebut sunnah fi'liyah. Yang ketiga, semua persetujuan Rasulullah SAW yang disebut sunnah takririyah. Pada prinsipnya, fungsi sunnah terhadap Al-Quran sebagai penganut hukum yang ada dalam Al-Quran sebagai sebagai penjelasan atau penafsir atau pemerinci hal-hal yang masih global. Sunnah dapat membentuk hukum sendiri tentang suatu hal yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Dalam sunnah terdapat unsur-unsur sanad, keseimbangan antar perawi, matan, isi materi, rawi, periwayat. Dilihat dari segi jumlah perawinya, sunnah dapat dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu satu, sunnah mutawatir, sunnah yang diriwayatkan banyak perawi. 2. Sunnah masyhur, sunnah yang diriwayatkan 2 orang atau lebih yang tidak mempunyai tingkatan mutawatir. 3. Sunnah ahad, sunnah yang diriwayatkan 1 perawi saja. Pembagian hadis dapat pula dilakukan melalui pembagian berdasarkan rawinya dan berdasarkan sifat perawinya. 1. Matan, teks atau bunyi yang lengkap dari hadis itu dalam susunan kalimat yang tertentu. 2. Sanad, bagian yang menjadi dasar untuk menentukan dapat dipercaya atau tidaknya suatu hadis. Dari sudut perawinya, maka hadis dapat digolongkan ke dalam 4 tingkatan, yaitu hadis mutawir, hadis yang diriwayatkan oleh kaum dari kaum lain hingga sampai pada Nabi Muhammad SAW. Hadis masyhur, hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang kemudian tersebar luas dari Nabi hanya diberikan oleh seorang saja atau lebih. Hadis ahad, hadis yang diriwayatkan oleh 1, 2 atau lebih hingga sampai kepada Nabi Muhammad. Hadis mursal, hadis yang rangkaian riwayatnya terputus di tengah-tengah sehingga tidak sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, ijma. Ijma menurut hukum Islam pada prinsipnya ijma adalah kesepakatan beberapa ahli ijtihad atau sejumlah mujtahid umat Islam setelah masa Rasulullah tentang hukum atau ketentuan beberapa masa yang berkaitan dengan syariat atau suatu hal. Ijma merupakan salah satu upaya ijtihad umat Islam setelah qiyas.
Ijma berarti kesepakatan pendapat di antara mujtahid atau persetujuan pendapat di antara ulama fikih dari abad tertentu mengenai masalah hukum. Yang keempat, al-qiyas. Qiyas ialah menyamakan suatu peristiwa yang tidak ada hukumnya dalam nas kepada kejadian yang lain yang hukumnya dalam nas karena adanya kesamaan dan kejadian dalam hukumnya. Seterusnya, dalam perkembangan hukum Islam kita jumpai qiyas sebagai sumber hukum. Yang keempat, qiyas adalah menurut bahasa ukuran timbangan persamaan, dan menurut istilah ahli usul fikih mencari sebanyak mungkin persamaan antara dua peristiwa dengan mempergunakan cara deduksi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian. Sekian saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.